Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM H031850M4 kelas pendidikan biologi A. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang mengenai jurnal dengan tema suksesi primer dengan judul dampak fasilitas tumbuhan legum, penutup tanah dan tanaman bermikoriza pada suksesi primer di lahan bekas tambang kapur. Nah, kemudian untuk analisis jurnal di sini ada beberapa poin yang termuat, yakni yang pertama ada identitas, bibliografi, tujuan, fakta-fakta unik, pertanyaan muncul dan konsep utama. Nah, pertama di sini saya akan mempresentasikan mengenai identitasnya. Nah, identitas itu identitas saya, yakni nama saya Nur Alfiani dengan NIM H031850M4 kelas pendidikan biologi A dengan mata kuliah ekologi tumbuhan. Kemudian beralih ke bibliografi. Nah, untuk bibliografi itu tersendiri memuat nama pengarang. Nama pengarang pada jurnal yang saya analisis yakni Retno Prayudiningsi dan kawan-kawan. Nah, tahun publikasi dari jurnal tersebut adalah pada tahun 2015 dengan judul artikel dampak fasilitas tumbuhan legum penutup pada tanah dan tanaman bermikoriza pada suksesi primer di lahan bekas tambang kapur. Kemudian untuk sumber artikelnya itu merupakan jurnal manusia dan lingkungan. Nah, untuk volumenya itu 22 dengan nomor 3 dengan halaman 310 sampai 318. Selanjutnya tujuan dari jurnal tersebut atau tujuan dari si peneliti. Nah, untuk tujuannya itu di mana si peneliti ini mengidentifikasi dampak fasilitas pertanaman tumbuhan legum penutup tanah dan tanaman bermikoriza terhadap suksesi primer di lahan bekas tanpa tambang kapur melalui kehadiran jenis-jenis tumbuhan alami berdasarkan struktur habitusnya dan kondisi tapak berdasarkan kandungan bahan organiknya. Nah, itu merupakan tujuan dari si peneliti. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fakta-fakta unik dari jurnal yang saya analisis. Yang pertama itu fakta-fakta uniknya itu yang terdapat pada jurnal, yakni pembentukan pertanaman diduga memfasilitasi kehadiran tanaman lain melalui perbaikan karakteristik lingkungan yang rusak dan atau peningkatan ketersediaan sumber hara. Hal ini merupakan fakta unik. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ternyata pembentukan pertanaman itu diduga bisa memfasilitasi kehadiran tanaman lain dengan melalui perbaikan karakteristik lingkungan yang rusak dan atau peningkatan ketersediaan sumber hara. Kemudian untuk fakta unik yang lainnya itu di mana suksesi alami itu merupakan proses penting dalam perkembangan vegetasi, terutama pada lahan yang telah mengalami kerusakan seperti lahan bekas tambang kapur. Kemudian untuk fakta yang ketiga itu di mana proses suksesi yang terjadi pada lahan bekas tambang batu kapur itu merupakan suksesi primer karena terjadi pada areal dengan permukaan batuan dan kekurangan bahan organik serta belum terjadi perubahan oleh aktivitas organisme. Kemudian untuk fakta unik lainnya itu di mana tanaman legum itu ternyata dapat memainkan peran yang signifikan sebagai fasilitator terutama dalam suksesi alam dengan memperkaya kandungan nitrogen dalam tanah. Kemudian untuk selanjutnya itu tanaman legum itu mampu memanfaatkan nitrogen udara hasil bersimbiosis dengan bakteri rhizobium dan bahan organik yang dihasilkan kaya hara nitrogen yang merupakan hara makro esensial bagi tanaman. Selanjutnya fungsi mikoriza, di mana fungsi mikoriza itu ternyata mempunyai peran penting bagi keberhasilan pertumbuhan tanaman dalam proses suksesi vegetasi di lahan bekas tambang kapur. Selanjutnya untuk poin
yang termuat untuk analisis jurnal, yakni pertanyaan yang dimunculkan. Nah, setelah di sini saya membaca jurnal yang saya analisis, ada pun pertanyaan yang muncul untuk saya, yakni pada keberhasilan vegetasi dalam mengkolonisasi suatu lahan pada proses suksesi itu tercapai apabila terbentuk tapak aman pada lahan tersebut. Nah, pertanyaan saya, apa sih tapak aman pada lahan? Mengapa bisa menunjang keberhasilan vegetasi pada saat pengkolonisasian suatu lahan? Kemudian selanjutnya kita beralih ke konsep utama. Nah, di sini untuk konsep utama pada jurnal tersebut, yakni di mana itu kolonisasi tumbuhan secara alami pada tapak yang ekstrim seperti lahan bekas tambahan kapur juga membutuhkan adaptasi ternyata. Salah satunya itu melalui asosiasi simbiotik antar organisme, yaitu mikorizа. Yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk mengatasi kondisi tapak yang marginal, terutama serapan hara. Kemudian kehadiran dari fungi mikorizа sebagai salah satu komponen itu komunitas mikroba tanah ternyata mempengaruhi koeksistensi dominan tumbuhan, struktur komunitas, dan kemajuan suksesi vegetasi pada lahan yang rusak, seperti lahan bekas tambang kapur tentunya. Kemudian dari kehadiran fungi mikorizа mempengaruhi kolonisasi vegetasi di lahan bekas tambang batu bara. Dengan demikian tersebut diduga bahwa fungi mikorizа ini mempunyai peran penting bagi keberhasilan pertumbuhan tanaman dalam proses suksesi vegetasi di lahan bekas tambang kapur. Penanaman dengan bibit yang diinokulasi mikroba dapat mempercepat proses regenerasi alami pada lahan bekas tambang. Nah, itulah merupakan analisis dari jurnal yang saya analisis dengan judul dampak fasilitas tumbuhan legum penutup tanah dan tanaman bermikorizа pada suksesi primer di lahan bekas tambang kapur. Itulah hasil analisis jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.